Ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah. Pada kajian kita minggu lalu, kita sudah sama-sama mendengarkan kemarin bagaimana ciri-ciri seseorang anak yang beradab. Jadi seorang anak yang beradab itu dia menghormati kedua orang tuanya, menghormati guru-gurunya, menghormati saudaranya yang lebih tua, dan menghormati siapapun yang lebih tua daripada dirinya, menyayangi saudaranya yang lebih muda dan siapapun yang lebih muda daripada dirinya. Dan juga anak yang beradab itu dia jujur dalam perkataannya dan memiliki sifat tawadhu terhadap orang lain dan bersabar atas segala sesuatu yang mengganggu dirinya, dan juga dia tidak memutuskan hubungan tali silaturahim dengan anak yang lain dan tidak berkelahi dengan anak yang lain dan tidak mengangkat suaranya apabila berbicara dan tertawa. Jadi itu secara umumnya ciri-ciri seorang anak yang beradab. Jadi sebenarnya mulai dari awal kita membahas masalah ini adalah perkara yang mudah. Mungkin semuanya pasti sudah memahaminya, pasti mengerti, karena ini adalah pelajaran SD, pelajaran dasar. Tapi yang susah itu prakteknya, pengamalannya. Walaupun yang tua pasti merasa berat untuk mengamalkannya. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita mengulang kembali pelajaran yang dasar ini, mudah-mudahan terbuka hati kita untuk belajar mengenai akhlak yang baik sesuai ajaran yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri seorang yang akhlaknya baik, yang akhlaknya husnul khuluq, itu dia tidak berubah sikap siapapun yang berada di sampingnya. Jadi siapapun yang berada di sampingnya, dia tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada bedanya. Misalnya kita sholat hari Jumat, kita pergi ke masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Ketika salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, di sebelah kanan kita ada pejabat, kemudian kita senyum dengan beliau, kita tegur apa kabar. Kemudian ketika salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, di samping kiri kita ada pengemis. Kalau kita memasang muka masam, nah itu pertanda bahwa akhlak kita tidak baik. Artinya kita membeda-bedakan antara pejabat dengan pengemis. Jadi itu contoh kecil bagaimana kita mengetahui akhlak kita. Apabila kita membedakan antara manusia yang pejabat dengan pengemis tadi, berarti itu termasuk akhlak yang tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk ke pasal yang ketiga, halaman 5. Al-waladul waqih. Bagaimana ciri-ciri seseorang anak yang tercela? Bagaimana ciri-ciri seorang anak yang buruk akhlaknya? Al-waladul waqih la yata'adabu ma'a walidayhi wa asatidhatih. Seorang anak yang tercela itu dia tidak beradab terhadap orang tuanya dan gurunya. Jadi kebalikan daripada anak yang beradab tadi. Kebalikannya aja ini. Jadi baca terus saja. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dan anak yang tercela itu dia tidak menghormati siapapun yang lebih tua daripada dirinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan dia tidak menyayangi siapapun yang lebih muda daripada dirinya.
wa yakdzibu idza takallama, dan seorang anak yang tercela itu dia berbohong apabila berbicara, wa yarfa'u sautahu idza dhahika, dan mengangkat ia akan suaranya apabila tertawa, wa yuhibbu syatma, dan anak yang tercela itu dia suka mencaci maki, wal kalamal qabih, dan juga dia suka mengucapkan perkataan yang jelek, wal mukhasamah, dan juga suka berkelahi, wa yastahzi'u bighairihi, dan seorang anak yang tercela itu dia suka mencela orang lain, istahza'a, ya mencela orang lain, wa yatakabbaru alaih, dan juga dia sombong di hadapan orang lain, wala yastahyi ayya'mala qabihan, dan juga seorang anak yang tercela itu dia tidak malu ketika melakukan perbuatan yang jelek. Jadi tidak malu melakukan perbuatan yang jelek, wala yasma'un nasihah, dan juga dia tidak mendengarkan daripada nasihat. Jadi itu diantara ciri-ciri seorang anak yang tercela. Pasti kita sudah paham, tinggal prakteknya aja lagi. Di antara akhlak yang tidak baik itu, selain yang kita sebutkan tadi, mata kita, pandangan kita hanya memperhatikan keburukan orang lain, itu orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi memandang keburukan orang lain, dicari-carinya kesalahan orang lain, itu adalah akhlak yang tidak baik. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah sial. Apa sial itu, ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, sial itu su'ul khuluq. Sial itu orang yang akhlaknya tidak baik, jahat akhlaknya, itu adalah orang yang sial. Sebagaimana sabda Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizan min khuluqin hasan. Ma min syai'in asqalu fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan akhirat melebihi akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini adalah poin utama untuk memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Jadi penting sekali mendidik akhlak anak kita, mendidik diri kita pribadi khususnya, dan yang lebih penting lagi selalu fokuskan ke masalah pendidikan agama. Jadi selalu fokuskan ke pendidikan agama. Kalau pendidikan umum itu bisa diambil kapan saja. Kalau sekarang SMP bisa paket B, SMA paket C bisa. Kalau pendidikan umum bisa diambil kapan saja. Hukumnya sunnah. Misalnya kita tidak bisa komputer, sekarang sudah ada tempatnya belajar kursus komputer, bisa. Tapi kalau agama tidak bisa. Walaupun kita melihat YouTube, itu pada hakikatnya itu cuma kita murojaah, kita mengingat kembali. Tapi kalau agama ini itu harus talaki, artinya harus duduk, harus belajar seperti di pondok pesantren. Jadi seperti itu. Jadi agama ini, belajar agama itu harus talaki, dengan belajar dengan seorang yang alim. Jadi itu ya, harus, kalau belajar agama ini tidak bisa kita samakan dengan pelajaran-pelajaran umum. Jadi seperti itu. Jadi intinya, dahulukanlah ilmu agama daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Ajak anak-anak kita mulai dari kecil ke majelis ilmu, ajak ke masjid. Hiburan mereka bukan pantai, bukan mall, bukan kafe dan lain sebagainya. Hiburan mereka, jadikanlah cinta dengan majelis ilmu, jadikanlah cinta dengan masjid.
Kalaupun kita mau liburan, boleh. Tidak jadi masalah kalau mau liburan sesekali. Tapi jangan jadikan target. Jangan jadikan liburan itu sebagai target. Target kita, jadikanlah anak-anak kita itu cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan ulama-ulama. Sebagaimana kita sekarang cinta dengan majelis ilmu, untuk itu jadikanlah anak-anak kita juga cinta dengan majelis ilmu. Kemudian pasal yang keempat, yajibu ayyata'addabal waladu min sigharihi, wajib seorang anak beradab mulai dari kecil. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.